Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 22031037 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan undangan mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan judul Manajemen Pengelolaan Usaha. Nah, sebelum kita masuk yang namanya manajemen pengelola usaha, bicara tentang manajemen berarti kita akan berbicara soal fungsinya. Minimal ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Bagaimana planningnya, bagaimana mengorganisasikannya, bagaimana mengactuatingnya, dan konteks actuatingnya, dan bagaimana kontrolnya. Nah, yang pertama kita akan bahas itu satu persatu. Yang pertama, planning. Planning berarti kaitannya dengan rencana. Rencana itu adalah desain. Nah, ada paradigma, ada kebiasaan, ada kebutuhan yang berubah. Nah, itulah desain. Kita bisa sedemikian rupa kita tuangkan mulai berpikir, mulai menimbang, mulai memutuskan dan menentukan apa, seperti apa, bagaimana, dengan siapa, dan tujuannya apa. Jadi, kalau ingin membangun suatu bidang wirausaha, ingin membangun suatu bisnis, perlu menetapkan tujuan, perlu mencari alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan lainnya. Mencari alternatif tersebut, menilainya setiap alternatif, memilih alternatif terbaik dari sekian alternatif yang kita temukan. Nah, dengan segala riset persoalan, dengan segala alasan dan kemungkinan, dan segala kekuatan yang mungkin bisa dilakukan terkait alternatif tersebut. Setelah itu, operasionalisasi dan job description itu yang sudah masuk dalam wilayah planning. Setiap manusia juga pasti punya keinginan, tetapi tidak semua manusia memiliki rencana atau planning tersebut. Tapi yang berhasil adalah manusia yang memiliki rencana dalam hidupnya. Maka tuangkanlah sehingga yang dituangkan bisa dilakukan, bisa diukur sampai di mana keberhasilannya. Yang kedua, di dalam manajemen pengelolaan usaha adalah kita melakukan yang namanya organizing, yaitu proses pengelompokan bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan melakukan pengelompokan yang jelas dan penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan itu. Melakukan pengelompokan dengan jelas, usaha ini, bagian ini dilakukan oleh siapa yang memiliki skill ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian dalam kaitan ini berarti ada kondisi bagaimana pada akhir kita bisa mendelegasikan dalam proses manajemen pengelolaan usaha dalam kaitannya dengan organizing. Berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengelompokkan pekerjaan ini dilakukan oleh si ini, pekerjaan itu dilakukan oleh ini, dilakukan oleh sesuai dengan keahlian atau bidangnya. Kemudian diperhatikan bagaimana kita sebagai bos atau sebagai pimpinan memberikan wewenang terhadap orang-orang memiliki kompetensi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang yaitu yang satu, pemberian kebebasan. Kebebasan untuk berekspresi. Artinya, siapapun yang berada di sekitar kita harus diberikan kebebasan untuk mengkreasikan diri. Karena yang namanya wirausaha, bisnismen atau kewirausahaan itu tidak terdetek dengan aturan-aturan yang mengikat. Mereka bebas untuk berkarya, tapi dengan aturan-aturan yang kita tetapkan bersama, yang sangat fleksibel. Sehingga akan muncul inovasi-inovasi dan kreativitas itu tidak bisa dihambat oleh aturan-aturan yang mengikat. Maka pemberian dalam delegasi wewenang itu ada yang semacam kebebasan berekspresi, dan yang kedua adalah melakukan kewenangan mengambil keputusan. Artinya adalah memberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab yang jelas. Kalau sudah didelegasikan, mereka punya kebebasan berekspresi, mereka punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Barulah diberi tanggung jawab. Karena itu adalah keputusan kita, maka kita yang mempertanggungjawabkan itu. Biarkan mereka berkreasi sedemikian rupa. Nah, ini dalam proses organizer, penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi. Yang ketiga dari manajemen pengelolaan
dalam usaha, yaitu direction atau menggerakkan. Menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga atau bahkan kita sendiri sebagai bosnya. Ingat, manusia itu terlahir dengan teori XY. Teori XY menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Siapapun dia, ada dasar sifat malas dalam diri kita masing-masing. Teori X dibantah oleh teori Y. Karena walaupun dasar dari sifat manusia itu adalah pemalas, tetapi ada motivasi yang menjanggal, yang merongrong dirinya untuk mengambil kebijakan atau keputusan, sehingga keluar dari kemalasan tadi. Nah, wirausahawan adalah orang-orang yang mampu melawan tingkat kemalasan tertinggi dalam dirinya. Yang perlu diperhatikan dalam konteks directing ini adalah menggerakkan orang-orang. Nah, selanjutnya adalah coordinate atau mengkoordinasikan penyelarasan kegiatan. Nah, ada 3 prinsip dasar dalam hubungan horizontal, prinsip dasar dalam koorganisasi ini. Yang pertama adalah koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Horizontal berarti terhadap sesama, vertikal berarti dengan pimpinan atau ke bawah dengan karyawan. Yang kedua, ada keselarasan untuk kegiatan-kegiatan keorganisasi yang dimulai dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir adalah masing-masing faktor yang harus saling mengisi, yaitu faktor dari 1 sampai yang ketiga ini yang saling keseluruhan. Nah, manajemen pengelolaan usaha yang keempat yaitu controlling. Manajemen itu berkaitan dengan fungsi manajemen. Jadi, mulai dari planning, directing, dan sekarang adalah controlling, melakukan pengawasan, kontrol, agar operasi organisasi, operasi wilayah, operasi bisnis, dan industri sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal, supaya tujuan itu tercapai. Yang harus diperhatikan dalam konteks controlling ini, yaitu yang pertama, perhatikan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, lakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. Yang ketiga, melakukan atau mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam proses tersebut. Yang keempat, melakukan evaluasi atas hasil yang dicapai. Dan yang kelima adalah memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, ada 5 hal yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan dari sebuah bisnis, yaitu atau sebuah organisasi. Yang pertama yaitu harus adanya sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang dapat kita pilah yang mana yang berkualitas. Yang kedua adalah finansial. Nah, finansial ini dapat kita persiapkan dari sekarang, mulai dari menabung dan lain sebagainya. Yang ketiga sosial, yaitu hubungan dengan banyak orang. Karena di dalam wirausaha semakin banyak kita memiliki hubungan sosial dengan yang lain, maka wirausaha itu akan terjamin kesuksesannya. Yang keempat yaitu manajerial, yaitu mengelola sesuatu. Kita dapat mengelola apapun, mulai dari awal hingga akhir nantinya. Dan yang kelima adalah jejaring. Jejaring ini berkaitan dengan semua struktur yang telah dibentuk. Jadi harus sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, sekian dulu presentasi mengenai pengelolaan manajemen usaha. Itulah dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.